kế hoạch. Tuy nhiên, hôm nay chúng tôi cũng chưa may mắn trong khâu dứt điểm và đáng tiếc là chỉ ghi được 2 bàn, huấn luyện viên Kim Sang-sik nói. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho rằng bàn thua. Drama panas jelang SEA Games 2025. Rumor penolakan timnas Malaysia menggetarkan sepak bola ASEAN. Bahkan terdengar kabar pelatih timnas Vietnam Kim Sang-sik dan pelatih Laos Ha Hyok Jun menolak adanya timnas Malaysia. Karena mereka berpikir pembohong besar dalam naturalisasi tapi tetap tidak mau mengakui meskipun sudah ada sanksi besar FIFA menunggunya. Simak kabar lengkapnya yang bikin dagdikduk melihatnya. Garuda Muda memasang kuda-kuda demi medali emas. Indra Syafri pastikan skuad dalam kondisi prima meski tanpa Marcelino Ferdinand. Kita akan berjuang sampai final, itu janji kami. Skuad Garuda Muda sangat menantikan laga pertama. Jangan lewatkan sedikit pun pertandingan kami. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Kế hoạch. Tuy nhiên, hôm nay chúng tôi cũng chưa may mắn trong khâu dứt điểm và đáng tiếc là chỉ ghi được 2 bàn, huấn luyện viên Kim Sang-sik nói. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho rằng bàn thua. Drama panas jelang SEA Games 2025. Rumor penolakan timnas Malaysia menggetarkan sepak bola ASEAN. Bahkan terdengar kabar pelatih timnas Vietnam Kim Sang-sik dan pelatih Laos Ha Hyok Jun menolak adanya timnas Malaysia. Karena mereka berpikir pembohong besar dalam naturalisasi tapi tetap tidak mau mengakui meskipun sudah ada sanksi besar FIFA menunggunya. Simak kabar lengkapnya yang bikin dagdikduk melihatnya. Menjelang pelaksanaan SEA Games 2025 di Thailand, suasana sepak bola Asia Tenggara mendadak bergejolak. Sebuah laporan dari media olahraga Vietnam membuat publik heboh setelah menyebut bahwa pelatih fiksi timnas Vietnam, Kim Sang-sik, dikabarkan keberatan bahkan mempertimbangkan untuk menolak kehadiran timnas Malaysia dalam turnamen tersebut. Meski tidak ada pernyataan resmi, rumor ini menyebar dengan cepat, menimbulkan spekulasi liar yang menggema hingga ke berbagai negara ASEAN. Laporan itu menggambarkan adanya kekhawatiran mendalam dari Kim mengenai kondisi internal timnas Malaysia, khususnya terkait isu naturalisasi pemain yang dinilai tidak transparan. Dalam cerita yang beredar, Malaysia disebut menghadapi sorotan tajam seputar dugaan penggunaan pemain naturalisasi yang disebut-sebut tidak memenuhi standar profesional, memicu perdebatan sengit di kalangan penggemar sepak bola regional. Bahkan muncul rumor fiktif mengenai ancaman sanksi dari Federasi Internasional yang membuat suasana semakin panas. Kim Sang-sik dalam narasi yang berkembang digambarkan sebagai figur yang dikenal perfeksionis dan menjunjung tinggi nilai sportivitas. Ia disebut meyakini bahwa kompetisi sebesar SEA Games hanya akan berjalan adil bila setiap peserta mematuhi aturan tanpa pengecualian. Dalam berbagai spekulasi yang beredar, Kim dikatakan menilai bahwa Malaysia sedang berusaha mempercepat kebangkitan sepak bolanya dengan cara yang kurang sehat. Rumor itu menampilkan gambaran bahwa Kim merasa gaya bermain dan strategi tim Malaysia seperti ingin meniru perkembangan pesat salah satu negara ASEAN lainnya, namun ditempuh melalui langkah yang keliru. Pemberitaan fiksi ini memantik gelombang reaksi publik. Media sosial menjadi arena penuh diskusi, komentar, hingga sindiran tajam. Banyak penggemar Vietnam yang membela sikap Kim dalam narasi tersebut, sementara pendukung Malaysia membalas dengan menyebut bahwa rumor ini hanyalah usaha mengganggu fokus tim sebelum pertandingan dimulai. Perdebatan pun melebar kemana-mana, dari isu teknis sepak bola hingga soal kebijakan federasi masing-masing negara. Drama semakin tebal ketika media fiksi Laos ikut mengeluarkan laporan bahwa pelatih timnas Laos turut mempertimbangkan sikap serupa. Dalam laporan itu, sang pelatih digambarkan mempertanyakan transparansi tim Malaysia serta menyinggung pentingnya menjaga kemurnian kompetisi.
Meski tidak ada bukti bahwa pernyataan itu benar-benar terjadi, rumor tersebut menambah dimensi baru yang membuat suasana SEA Games terasa seperti episode dari serial drama politik olahraga. Sementara itu, dalam cerita yang berkembang, pihak Malaysia digambarkan tetap yakin bahwa mereka tidak melakukan pelanggaran apapun. Mereka merasa rumor yang menyebar hanyalah salah paham yang dibesar-besarkan untuk mengguncang mental pemain. Para pendukung Malaysia di media sosial semakin aktif mengunggah pembelaan, menyatakan bahwa tim mereka justru sedang berada dalam fase positif setelah melakukan pembenahan besar-besaran dalam beberapa tahun terakhir. Mereka menilai isu naturalisasi hanyalah angin panas yang diembuskan untuk memperkeruh suasana. Di berbagai platform digital, tagar terkait isu ini sempat menjadi trending. Para analis sepak bola lokal hingga fans fanatik memperdebatkan keabsahan rumor tersebut. Beberapa menyebutnya sebagai upaya tekanan psikologis, sementara sebagian lainnya melihatnya sebagai bagian dari dinamika kompetisi yang memang kerap memanas menjelang turnamen besar. Komunitas sepak bola ASEAN seolah terbelah antara yang menilai rumor itu sebagai strategi dan mereka yang percaya bahwa ada masalah mendalam yang harus diperjelas sebelum SEA Games dimulai. Di tengah derasnya rumor, pengamat fiksi sepak bola regional berpendapat bahwa situasi seperti ini bukan hal baru. Menurut mereka, menjelang event besar selalu muncul kisah-kisah liar yang memantik ketegangan. Namun mereka juga menegaskan bahwa tanpa pernyataan resmi, semua ini masih sekadar spekulasi yang hidup dalam imajinasi publik. Hingga saat ini belum ada federasi sepak bola yang memberikan konfirmasi. SEA Games diperkirakan akan tetap berlangsung dengan susunan peserta lengkap sebagaimana biasanya. Meski begitu, kisah seputar penolakan Malaysia ini sudah telanjur menciptakan sorotan yang tidak bisa diabaikan. Para penggemar kini bukan hanya menantikan pertandingan, tetapi juga menunggu apakah rumor ini akan berujung pernyataan resmi atau sekadar hilang ditelan waktu. Terlepas dari kebenarannya, drama ini telah menjadi warna tersendiri dalam perjalanan menuju SEA Games 2025. Dalam situasi penuh intrik seperti ini, kompetisi terasa jauh lebih hidup bahkan sebelum bola pertama ditendang. Publik kini bertanya-tanya apakah semua hanya rumor belaka atau akan muncul kejutan besar yang mengubah peta persaingan. SEA Games 2025 seolah sudah dimulai sejak rumor ini merebak meski peluit pertandingan belum juga dibunyikan. Video ini hanya ilustrasi, bukan kejadian sebenarnya. Garuda Muda memasang kuda-kuda demi medali emas. Indra Syafri pastikan skuad dalam kondisi prima meski tanpa Marcelino Ferdinand. Kita akan berjuang sampai final, itu janji kami. Skuad Garuda Muda sangat menantikan laga pertama. Jangan lewatkan sedikit pun pertandingan kami. Menjelang bergulirnya laga perdana di SEA Games 2025, atmosfer di kamp latihan Timnas Indonesia U23 digambarkan semakin memanas namun penuh optimisme. Dalam narasi fiksi ini, pelatih Indra Syafri disebut telah memberikan gambaran terbaru mengenai kondisi skuad Garuda Muda yang disebutnya dalam keadaan sangat baik dan penuh energi. Hanya ada satu kendala yang mewarnai persiapan, cedera yang menimpa Marcelino Ferdinand, sang gelandang kreatif yang selama ini menjadi motor permainan tim. Dalam gambaran fiksi ini, Indra mengkonfirmasi bahwa Marcelino mengalami cedera otot yang membuatnya tidak memungkinkan untuk tampil dalam turnamen tahun ini. Keputusan mencoret sang pemain disebut sebagai keputusan yang sangat berat, mengingat perannya dalam distribusi bola, kreativitas serangan, hingga kemampuan menciptakan peluang. Marcelino memang pemain penting, tapi kami tidak boleh terjebak pada satu nama. Kami punya pemain lain yang siap dengan fungsi dan peran yang tidak kalah baik. Demikian gambaran pernyataan Indra dalam cerita ini. Ia tetap menunjukkan sikap tegas dan realistis, dua hal yang disebut-sebut menjadi kunci kepelatihannya sejak dulu.
Meski kehilangan pemain andalan, suasana latihan digambarkan tidak menurun semangatnya. Justru absennya Marcelino memicu persaingan sehat di lini tengah. Sejumlah pemain muda disebut tampil menonjol selama sesi latihan, memperlihatkan kualitas yang membuat staf pelatih cukup percaya diri untuk memulai turnamen tanpa rasa ragu. Dari latihan taktik pressing hingga simulasi serangan balik, intensitasnya digambarkan meningkat setiap hari. Dalam narasi ini, Indra menekankan pentingnya fokus menghadapi pertandingan pertama melawan Filipina. Laga pembuka dianggap sebagai pondasi mental sekaligus langkah menentukan untuk perjalanan panjang menuju final. Atmosfer pertandingan perdana biasanya penuh tekanan dan pelatih berpengalaman seperti Indra disebut mengerti betul bahwa pemain muda harus disiapkan secara mental, bukan hanya secara fisik. Kami semua di sini penuh semangat dan para pemain sangat bertekad untuk memberikan hasil terbaik. Demikian gambaran ucapan sang pelatih. Ia disebut selalu mengingatkan para pemain bahwa pertandingan pertama ibarat kunci yang menentukan ritme permainan di laga-laga berikutnya. Gagal tampil maksimal pada laga perdana dapat menurunkan kepercayaan diri, sementara kemenangan dapat menjadi pelecut semangat luar biasa. Di luar lapangan, dukungan supporter Indonesia selalu menjadi elemen ajaib yang digambarkan memberi energi bagi para pemain Garuda Muda. Dalam narasi yang dibangun, Indra berharap para pendukung tetap memberikan dukungan penuh seperti turnamen-turnamen sebelumnya. Ia digambarkan memahami bahwa sorakan supporter bisa membakar semangat tim muda, bahkan dalam kondisi sulit sekalipun. Kami harap para supporter dukung kami hingga menuju final. Itu harapan saya dan para pemain untuk merebut medali emas kembali, demikian penggalan gambaran pernyataan Indra. Nada optimisme ini menjadi sorotan mengingat perjalanan menuju medali emas tentu tidak mudah. Negara-negara ASEAN lain juga disebut tengah mempersiapkan skuad terbaik mereka, termasuk Thailand, Vietnam, dan Malaysia yang biasanya menjadi pesaing kuat dalam turnamen regional ini. Dalam cerita fiksi ini, semangat Garuda Muda digambarkan sedang berada dalam puncak-puncaknya. Para pemain muda disebut tampil dengan kegigihan tinggi selama sesi latihan. Nama-nama baru bermunculan, beberapa bahkan tampil impresif dengan energi dan determinasi yang membuat pelatih harus mempertimbangkan ulang komposisi starter. Rivalitas kompetitif antar pemain dalam perebutan posisi starting line up justru disebut sebagai elemen positif yang menambah kualitas tim. Di sisi lain, analisis taktik digambarkan menjadi fokus utama staf pelatih. Mereka disebut tengah merumuskan strategi menghadapi Filipina yang dikenal memiliki permainan cepat dan agresif. Dalam beberapa sesi tertutup, pelatih dan stafnya digambarkan mencoba berbagai formasi yang memungkinkan transisi cepat dari bertahan ke menyerang. Kehilangan Marcelino membuat mereka harus memikirkan pola distribusi bola yang lebih merata, memaksimalkan peran gelandang lain yang memiliki kemampuan serupa. Pelatih fisik fiktif pun disebut memberikan laporan positif bahwa mayoritas pemain dalam kondisi bugar dan siap menjalani jadwal padat dalam turnamen. Situasi ini digambarkan sangat berbeda dengan edisi sebelumnya di mana beberapa pemain sempat mengalami kelelahan akibat jadwal klub yang padat. Sementara itu di media sosial, dukungan dari supporter Indonesia terlihat semakin meningkat. Banyak penggemar yang menyampaikan motivasi dan doa untuk Garuda Muda, meskipun beberapa juga menyampaikan kekhawatiran terkait absennya Marcelino. Namun dalam narasi tersebut, para pemain disebut tidak terpengaruh secara negatif oleh komentar publik. Mereka justru terpacu untuk membuktikan bahwa Indonesia tetap kuat sebagai satu tim, bukan bergantung pada satu individu.
Memasuki hitungan hari menuju laga perdana, nuansa optimisme digambarkan menyelimuti seluruh tim. Para pemain terlihat semakin kompak, komunikasi di lapangan semakin baik, dan antusiasme untuk menghadapi laga pertama melawan Filipina semakin besar. Para pemain muda itu seakan memahami betapa besarnya kesempatan yang ada di depan mata mereka, kesempatan untuk mengharumkan nama bangsa dan menambah sejarah emas bagi sepak bola Indonesia. Kini publik Indonesia tinggal menunggu bagaimana Garuda Muda tampil di laga pertama. Akankah mereka langsung tancap gas dan menunjukkan dominasi? Ataukah tekanan laga perdana justru menjadi tantangan terbesar yang harus mereka taklukkan? Yang jelas, dalam narasi panjang jelang SEA Games 2025 ini, satu pesan Indra Syafri bergema paling keras: Garuda Muda siap bertarung, siap berlari, siap berjuang, dan siap memberikan yang terbaik untuk Merah Putih. Mikel Arteta dibuat kagum oleh Mikel Merino yang mendadak menjadi solusi lini depan Arsenal saat krisis penyerang. Gelandang asal Spanyol ini tampil gemilang saat Arsenal harus tampil tanpa Victor Gyökeres dan Gabriel Jesus. Dalam laga-laga sebelumnya, Merino sudah mencetak 1 gol dan 2 assist sebagai penyerang dadakan, membantu The Gunners tetap konsisten di puncak klasemen Liga Inggris. Arsenal akan menjamu Brentford di Emirates Stadium pada Kamis 4/12/2025. Dengan harapan meraih 3 poin agar tetap menjaga jarak dari pesaing terdekat, Manchester City, yang berada 5 poin di bawah. Arteta mengaku terkejut dengan kemampuan Merino beradaptasi di lini depan. Sebagai seorang striker, tentu saja tidak. Tapi intinya kita belajar saat menilai pemain. Saya tahu dia bisa menawarkan lebih dari yang dimilikinya, kata Arteta. Arteta menyoroti rasa ingin tahu dan kemauan belajar Merino yang menurutnya luar biasa. Keinginannya untuk terus belajar dan kecintaannya pada sepak bola membuatnya sulit dibatasi, ujar Arteta. Menurut Anda, apakah Merino bisa terus menjadi opsi serbaguna di lini depan Arsenal, atau ini hanya solusi sementara krisis penyerang? Chelsea bersiap mencuri 3 poin saat bertandang ke Elland Road menghadapi Leeds United pada pekan ke-14 Liga Inggris. Kamis (4/12). Namun mereka harus tampil tanpa gelandang andalan Moises Caicedo yang absen akibat kartu merah saat menghadapi Arsenal. Pelatih Enzo Maresca sudah menyiapkan pengganti sepadan Andrei Santos yang akan mengisi posisi gelandang bertahan alias 6 sambil tetap memberi opsi lain bagi tim. Selain Santos, Reece James pun siap dimainkan meski Maresca masih bimbang menentukan posisi James, lini tengah atau bek sayap. Pemain muda 19 tahun Josh Achampong juga dipersiapkan untuk mendukung strategi tim. Maresca menjelaskan ini rumit. Reece bisa bermain di kedua posisi. Kami punya banyak opsi dan kami ingin melakukan yang terbaik bagi tim. Keputusan ini menjadi kunci mengingat jadwal pada Chelsea dengan 2 laga hanya dalam 4 hari. Jika James dimainkan di lini tengah, tim lawan akan menghadapi gelandang tangguh. Namun sejauh ini James terbukti tampil solid di kedua posisi. Menurut Anda, sebaiknya James dimainkan di lini tengah atau tetap di bek sayap untuk menghadapi Leeds? Pilihan Maresca bisa sangat menentukan hasil laga ini. Manchester United mendapat kabar segar jelang laga Premier League melawan West Ham United. Jumat (5 Desember 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Penyerang andalan mereka Matheus Cunha dikabarkan telah kembali berlatih setelah absen cukup lama akibat cedera kepala. Cunha terakhir bermain pada 8 November lalu, tampil 72 menit saat MU imbang 2-2 melawan Tottenham Hotspur sebelum harus menjalani pemulihan. Tanpa Cunha, Setan Merah sempat kesulitan, termasuk kalah 0-1 dari Everton yang hanya bermain dengan 10 pemain. Meski kemudian bangkit dengan kemenangan tipis 2-1 atas Crystal Palace akhir pekan lalu. Kini kembalinya Cunha memberi peluang baru bagi pelatih Ruben Amorim untuk memperkuat lini serang. Cunha sendiri memberi sinyal kuat lewat unggahan foto di Carrington
lengkap dengan jersey latihan, disertai pesan singkat back. Hal ini menunjukkan striker Brasil itu siap kembali ke skuad MU untuk menghadapi West Ham. Namun masih belum jelas apakah Amorim akan menurunkannya sebagai starter atau menyimpannya sebagai senjata cadangan. Menurut Anda, apakah kembalinya Cunha akan langsung membawa dampak besar bagi MU atau butuh waktu untuk menemukan ritme permainan yang maksimal?